Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Bab 933 Saudari dan Bibi. Sang kupu-kupu agung menghela napas dan berkata, ini cukup untuk meredakan luka-luka untuk sementara waktu. Yang perlu saya lakukan hanyalah mengambil tindakan untuk mengumpulkan kembali pasukan lama saya. Aku memiliki 9 makhluk surgawi di 4 tingkatan kehancuran dan 108 ahli jiwa baru lahir tingkat menengah hingga rendah di bawah komandoku. Menekan yang maha bebas dan tak terkekang adalah hal yang mudah. Dan wanita malang itu, putri jahat tertinggi, dia juga tidak akan pergi. Berapa banyak? 9 digit meluru 4 kali, 108 digit meluru 3 kali menjadi 1 kali? Yao Qingyu mengira dia salah dengar, jadi dia menghitung rasi bintang dengan jarinya. Dia menemukan bahwa jumlah kultivator alam jiwa baru lahir di konstelasi Tianxing dapat dihitung dengan 1 tangan. Grandmaster Naga Hitam bahkan menjadi pengkhianat internal. Bagaimana mungkin perbedaan antar zodiak lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan anjing? Dia tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, terlalu banyak kultivator alam jiwa baru lahir di kursi santai dan bebas. Supreme yang berpakaian kupu-kupu menatap Yao Qingyu dengan terkejut dan bertanya, banyak? 1000 tahun yang lalu, aliansi 4 bintang kita sebenarnya cukup mirip, dengan sekitar 50 ahli alam jiwa yang baru lahir sebagai penanggung jawabnya. Hanya saja, konstelasi surgawi kalian lebih tidak beruntung. Dalam pertempuran kuil Tiangan, konstelasi Tianxing Anda menderita korban paling banyak, dengan lebih dari setengah prajurit kuat Anda gugur. 200 tahun yang lalu, kita mengalami perang lain dengan roh-roh jahat. Gugusan makhluk surgawi hampir sepenuhnya diduduki oleh roh-roh jahat, dan hanya sedikit orang kuat yang selamat. Di sisi lain, konstelasi Xia Yao dan Xuan Nu menderita korban jiwa yang relatif sedikit dalam 2 perang besar dan cukup beruntung untuk selamat. Ketika satu pihak memperoleh keuntungan dengan mengorbankan pihak lain, maka akan muncul kesenjangan yang sangat besar. Yao Qingyu merasa lega. Dalam hal ini, aliansi antara rasi bintang Xia Yao dan Tianxing, serta penandatanganan perjanjian yang tidak setara tersebut, pada dasarnya merupakan bentuk amal. Dia memandang kupu-kupu agung dan merasa semakin bersyukur. Mengulurkan tangan, dia meraih kristal kehidupan tak terhingga di tangan sang kupu-kupu tertinggi dan diam-diam mengucapkan diagram penghancuran dunia. Kitab suci ini dapat memanfaatkan pecahan artefak suci untuk melepaskan sebagian dari kekuatannya. Apa ini? Guru Diei bingung ketika tiba-tiba matanya membelalak dan menyadari bahwa bayangan utuh dari kristal kehidupan 1001 juta sedang diproyeksikan dari pecahan kristal kehidupan 1001 juta tersebut. Ia melepaskan kekuatan artefak suci itu, mengeluarkan racun hukum dari perutnya sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, semua racun dari hukum-hukum itu terserap ke dalam pecahan-pecahan kristal kehidupan tak terhingga. Tanpa halangan hukum, vitalitas dahsyat dari tubuh tertinggi terungkap, dan luka-luka mulai sembuh perlahan tanpa perlu perawatan. Dengan bantuan kristal Wansheng, efek penyembuhannya lebih cepat. Tak lama kemudian, luka Butterfly Supreme sembuh sepenuhnya, dan dia bisa berjalan dengan bebas. Namun, dia mengalami pukulan berat pada energi vitalnya, yang memengaruhi tingkat kultivasinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diperbaiki oleh kristal kehidupan tak terhitung, dan dia perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Kau benar-benar mengejutkanku. Kau ternyata mampu melepaskan sebagian kekuatan artefak suci melalui pecahan-pecahannya? Diei Supreme memandang Yao Qingyu dengan heran, seolah-olah dia sedang melihat harta karun berbentuk manusia. Secara teoritis, jika Yao Qingyu diberi cukup banyak pecahan artefak suci, bukankah dia akan mampu menggunakan artefak suci itu sendiri? Astaga, bagaimana mungkin orang seperti itu lahir dari gugusan bintang surgawi? Dia menatap Yao Qingyu, sedikit keraguan terlintas di matanya beberapa kali, sebelum akhirnya menghela napas. Jangan pamerkan keahlian ini kepada orang asing di masa mendatang. Jika tidak, Anda mungkin tidak akan memiliki kebebasan pribadi. Yao Qingyu tersenyum dan berkata, aku tahu, tapi kau bukan orang luar. Seseorang yang memegang posisi tertinggi tetapi tidak meremehkan yang lemah memiliki keyakinan yang kuat di dalam hatinya. Inilah juga alasan mengapa Yao Qingyu menyelamatkannya dan menggunakan teknik kitab suci abadi 9 revolusi. Setelah mendengar kata-kata, bukan orang luar, jubah kupu-kupu agung dipenuhi dengan berbagai emosi. Suami dan anaknya menganggapnya sebagai musuh dan ingin membunuhnya, namun dia mempercayai seseorang yang baru saja dikenalnya sepenuhnya. Jangan panggil saya, senior, atau maha tinggi, lagi. Diei Supreme berkata, usia saya hampir sama dengan ibumu, jadi panggil saja saya Bibi. Yao Qingyu mengangguk.
Oke, Sister Diei. Menurut aturan tak tertulis di dunia bela diri, setiap orang yang lebih tua darimu harus dipanggil saudari. Butterfly Supreme terkejut dan tertawa. Tidak heran Feng Zhendao selalu iri dengan kemampuanmu untuk mengguncang bumi dan gunung. Sudah berapa banyak wanita yang kau tipu dengan kata-katamu, membuat mereka rela melewati suka dan duka bersamamu? Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, dia melemparkan pecahan kristal kehidupan tak terhingga ke pelukannya. Aku tak akan membiarkan panggilan, saudari, ini sia-sia. Ini milikmu. Ah! Yao Qingyu berseru kaget, ini adalah sesuatu yang kau raih dengan susah payah di aula peringkat surgawi. Sang kupu-kupu agung berkata, manfaatkanlah segala sesuatu sebaik-baiknya. Di tanganku, pecahan artefak suci itu tidak dapat mewujudkan nilai yang seharusnya. Hanya kamu yang dapat membuatnya bersinar kembali. Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu, kau tak bisa menolaknya. Yao Qingyu menyampaikan rasa terima kasihnya, dengan berkata, terima kasih, saudari Diei. Supreme berbalut kupu-kupu melirik racun hukum yang menempel padanya dan berkata, hati-hati dengan racunnya. Aku selamat jika menyentuhnya, tapi belum pasti apakah aku berada di bawah level Supreme. Aku mengerti. Mata Yao Qingyu berbinar, dan dia memasukkannya ke dalam kotak giok. Ngomong-ngomong, dia sekarang memiliki 3 fragmen dari artefak suci tersebut. Salah satunya adalah pecahan dari menara penekan jiwa, yang dapat menekan jiwa, tetapi dia telah mengolah kertas giok jiwa, sehingga kekuatan penekan yang dapat dilepaskan oleh pecahan ini terbatas dan secara bertahap menjadi terpinggirkan. Kecuali jika lebih banyak fragmen menara jiwa dapat dikumpulkan. Yang kedua adalah kupu-kupu kristal es yang pecah, dicuri dari roh jahat bermahkota 2. Kupu-kupu ini kehilangan satu sayap dan dapat memutar balik waktu. Tapi saya tidak pernah punya kesempatan untuk menggunakannya. Yang ketiga adalah kristal kehidupan tak berujung yang tepat di depan kita. Seiring meningkatnya level kultivasinya, peluang dia untuk menemukan pecahan artefak suci akan semakin tinggi. Saat ini juga. Seolah merasakan sesuatu, sang kupu-kupu agung tiba-tiba mendongak ke puncak terowongan. Hati Yao Qingyu bergetar, dan dia mengaktifkan tanda suci pendengar, dan segera mendengar gumaman samar di telinganya. Mungkinkah wanita malang itu sudah melarikan diri dari kota Xia Yao? Apakah kesembuhan dan kepulangannya akan menjadi hari kematianku? Saya perlu menyiapkan rencana cadangan untuk diri saya sendiri. Tatapan mata Yao Qingyu sedikit berubah. Oh tidak, sang maha penguasa kebebasan hendak melarikan diri. Selain itu, tampaknya mereka bermaksud untuk diam-diam kembali ke gua mereka melalui terowongan untuk mengemasi barang-barang mereka. Jika dia turun, dia pasti akan bertemu dengan mereka. Yao Qingyu melihat peta di gulungan giok itu, mencoba mencari jalan keluar lain, tetapi terowongan ini hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar, dan jika terus maju, dia hanya bisa mencapai gua sang maha bebas dan tak terkekang. Saat terowongan itu dirancang, Xia Yao Zhizun jelas khawatir bahwa terlalu banyak pintu keluar akan menyebabkan penemuan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, tidak ada terowongan tambahan yang tersisa. Pemegang jubah kupu-kupu tertinggi saat ini mengalami cedera parah, dan kekuatannya mungkin bahkan tidak mencapai level 3 kehancuran langit dan manusia. Jika dia bertemu dengan yang maha bebas dan tak terkekang, dia akan berada dalam masalah besar. Namun, ia ingat bahwa ketika gadis jahat itu menyerang sebelumnya, makhluk tertinggi yang riang gembira itu bergegas keluar dari gua dan membuat lubang di bumi. Jika mereka sampai di sana tepat waktu, bukankah mereka bisa diam-diam meninggalkan bawah tanah melalui lubang itu dan kembali ke permukaan? Ketika saatnya tiba, mereka dapat secara diam-diam mengumpulkan mantan bawahan mereka, dan mereka akan siap. Dia segera meraih tangan Diei, yang tampak dipenuhi rasa bangga, dan berkata, Senior, mohon maafkan saya. Sang kupu-kupu agung tampak bingung. Dia merasakan kehadiran beberapa orang di dekatnya, tetapi dia tidak tahu siapa mereka. Yao Qingyu menyampaikan suaranya, sang maha pencipta kebebasan telah datang ke lorong bawah tanah. Mari kita tinggalkan guanya dan kembali ke permukaan. Apakah itu dia? Tatapan Butterfly Supreme menajam, tetapi kemudian dia menatap Yao Qingyu dengan terkejut dan curiga. Dia, seorang makhluk tertinggi, tidak dapat merasakan situasi spesifiknya. Namun Yao Qingyu tidak hanya mengetahui siapa orang itu, tetapi juga dapat mendeteksi pergerakan pihak lain. Apakah itu benar? Dia bertanya dengan curiga melalui pesan telepati, apakah kamu memiliki penglihatan sinar X, atau bisakah kamu membaca pikiran? Bab 934 tidak ada jalan keluar. Saat Yao Qingyu berjalan, sambil merujuk pada peta, dia berkata,
semuanya akan terjadi. Diei Supreme secara naluriah menutupi dadanya dan menjaga jarak darinya. Yao Qingyu berkata tanpa berkata-kata, aku tidak pernah menggunakan penglihatan sinar X pada orang. Butterfly Supreme, aku bersumpah. Yao Qingyu hendak mengucapkan sumpah ketika tiba-tiba ia teringat bahwa ia pernah secara tidak sengaja melihat melalui mata pemilik paviliun harta karun langka, dan berkata dengan canggung. Bagaimana dengan kepercayaan antar manusia? Lagi pula, kami bersaudara. Diei Supreme tertawa dan berkata, lupakan saja, aku sudah terlalu tua untuk ini. Aku tidak akan melarangmu jika kamu ingin mengintip. Cepatlah pergi ke guanya. Yao Qingyu benar-benar bingung. Siapa yang memata-mataimu? Dia menggelengkan kepala dan terus memimpin jalan. Setelah minum secangkir teh, dan setelah melewati berbagai liku-liku, akhirnya kami keluar dari terowongan dan tiba di sebuah istana bawah tanah yang luas. Yao Qingyu menghela napas lega dan berkata, menjadi selir Sang Maha Pencipta kesenangan itu tidak mudah. Aku sudah merasa lelah bahkan sebelum kita sampai ke topik utama. Dia mendongak dan melihat cahaya redup tepat di atas istana, yang mengarah langsung ke istana Xia Yao. Sang Maha Agung berbalut kupu-kupu berkata, ayo naik. Dia bergerak maju dengan cepat, diikuti Yao Qingyu dari belakang, tetapi karena berhati-hati, dia masih mengamati dengan saksama menggunakan alat pendengarannya. Yang mengejutkan saya, apa yang saya temukan ketika saya menyelidiki cukup mengejutkan. Dia benar-benar mendengar 3 suara. Salah satunya adalah sang kupu-kupu agung, yang satu-satunya pikirannya adalah balas dendam. Satu kelompok adalah makhluk tertinggi yang riang, yang dipenuhi kekhawatiran. Namun, ada kelompok lain yang benar-benar mengutuk Putra Suci Qilin. Wahai Putra Suci Qilin, aku bersumpah tidak akan beristirahat sampai aku menangkapmu. Jika tanda suci dapat mendengar pikiran orang lain, itu berarti Yao Qingyu sangat dekat dengan mereka. Sang makhluk tertinggi yang tanpa beban berada tepat di belakangnya, itu tidak sulit untuk dipahami. Namun bagaimana mungkin iblis agung, yang jelas-jelas merupakan putri dari seorang wanita jahat, bisa mendengar hal ini? Jantungnya berdebar kencang, dan dia dengan cepat meraih jubah kupu-kupu tertinggi lalu kembali, mengirimkan suaranya, ada jebakan di atas sana. Apa? Butterfly Supreme terkejut. Dia sama sekali tidak merasakan aura apapun, tetapi dia tetap memilih untuk mempercayai Yao Qingyu dan dengan tegas mundur. Namun dengan Supreme yang riang di belakangnya dan sosok misterius di atasnya, kemana dia harus pergi? Tiba-tiba, Supreme berbalut kupu-kupu mengalihkan pandangannya ke istana Supreme yang bebas khawatir, dan segera menyeret Yao Qingyu ke depan istana. Saat mereka mendekat, sebuah penghalang samar menghalangi mereka untuk masuk. Supreme Butterfly Clotes dengan santai merapal beberapa segel sihir untuk melepaskan pembatasan, membuka jalan yang dengan cepat mereka berdua masuki. Pembatasan tersebut kemudian akan mati secara otomatis. Yao Qingyu terkejut. Memang, bagaimana mungkin Diei Supreme tidak mengetahui tentang pembatasan di gua yang maha bebas dan tak terkekang? Ia samar-samar bisa mendengar kembali suara batin putri yang jahat itu. Dasar bajingan, kenapa kau belum juga muncul? Kau tidak mungkin membawa Supreme Butterfly yang terluka terlalu jauh, ia hanya bisa berada di tempat yang tidak akan diduga siapapun. Dan gua tempat tinggal Sang Maha Pencipta Kebebasan adalah tempat yang paling cocok bagimu untuk bersembunyi. Kau pasti bersembunyi di dalam. Aku akan menunggu sampai kau keluar. Yao Qingyu merasa geli sekaligus jengkel. Apakah putri yang jahat itu, penguasa tertinggi, telah melupakan tujuan sebenarnya ketika naik tahta yang tanpa beban dengan niat membunuh? Bukankah dia datang ke sini untuk membalas dendam pada Supreme Butterfly? Mengapa aku begitu keras kepala? Aku sudah bilang dia punya payudara kecil. Bagaimana mungkin itu lebih besar daripada kebencian karena hampir membunuhnya? Hati seorang wanita bagaikan jarum di dasar laut. Dia melihat ke dalam istana, di mana terdapat beberapa tempat tinggal gua yang terpisah. Dewa Kupu-Kupu Agung menarik Yao Qingyu ke salah satu tempat tinggal gua tersebut. Dia berkata, ini adalah ruang rahasia alam pencerahan bajingan itu. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Dia tidak akan datang ke sini saat sedang berkemas. Namun, ketika dia mendorong pintu batu itu hingga terbuka, dia terpaku di tempat. Di dalam ruangan rahasia itu terdapat sebuah ranjang besar yang sedikit berantakan, seolah-olah tempat itu pernah menjadi lokasi aktivitas yang tidak pantas untuk anak-anak. Di dekat tempat tidur terdapat beberapa properti yang sangat dikenali oleh Yao Qingyu. Cambuk kecil, tali, lilin, dan sejenisnya. Aroma yang tertinggal masih tercium di udara.
Tidak sulit membayangkan bahwa belum lama ini, sang penguasa waktu luang pernah belajar di sini. Yao Qingyu terdiam. Ternyata Bai Xuangning bukanlah satu-satunya selir sang maha kuasa. Pada masa Bai Xuangning memimpin konstelasi surgawi, ada banyak wanita yang mengisi kekosongan bagi sang maha kuasa. Binatang buas itu. Mata Butterfly Supreme menyala penuh amarah. Dia berbalik untuk mencari tempat lain, tetapi pembatasan di luar berubah-ubah. Sang penguasa kesenangan tertinggi telah tiba. Jika kita keluar sekarang, kita pasti akan bertemu dengan mereka. Dia tidak punya pilihan selain tetap berada di ruangan rahasia ini. Namun, melihat hal-hal aneh di ruangan itu dan kemudian melihat Yao Qingyu, dia tidak bisa menahan rasa malu. Yang lebih membuatnya malu adalah Yao Qingyu menunjuk ke mahkota rambut tak terlihat di kepalanya lalu mengulurkan tangannya kepadanya. Itu berarti dia akan menjadi tak terlihat, dan dia juga akan membawa kupu-kupu agung bersamanya. Setelah ragu sejenak, Di Supreme tidak punya pilihan selain mengambil keputusan dan menggenggam tangan Yao Qingyu. Dengan mengaktifkan hiasan rambut tersebut, keduanya menjadi tak terlihat. Mengingat tingkat kultivasi Sang Maha Pencipta zaman tanpa beban saat ini, yang berada pada tahap 4 peluruhan langit dan manusia, seharusnya dia tidak mampu mendeteksi aura keduanya. Ketuk-ketuk. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu batu ruang rahasia itu didobrak hingga terbuka, satu demi satu. Sang penguasa tertinggi yang riang gembira itu dengan cepat mengumpulkan barang-barang dari masing-masing ruangan rahasia. Beberapa ruangan rahasia terbuka satu demi satu. Ketika melewati ruang meditasi, dia melewatinya begitu saja dan pergi ke ruangan berikutnya. Hal ini membuat Yao Qingyu dan Butterfly Supreme sedikit lega. Mereka nyaris lolos dari bencana. Namun kemudian, tepat pada saat itu, ledakan dahsyat terjadi di dalam istana ketika kekuatan tertinggi yang dahsyat menghantamnya, menyebabkan beberapa ruang rahasia runtuh. Bahkan pintu batu menuju ruangan tempat Yao Qingyu dan jubah kupu-kupu tertinggi berada pun hancur akibat ledakan. Dasar anak perempuan jahat, apa yang kau lakukan di sini? Di aula istana, makhluk tertinggi yang riang itu terkejut. Bagaimana kabarmu? Putri yang jahat itu mengerutkan kening dalam-dalam. Kukira bajingan itu sudah lari masuk. Ternyata putri jahat itu memperhatikan fluktuasi terus-menerus dari pembatasan di bawah, jadi dia turun untuk memeriksa. Akibatnya, mereka melihat Sang Maha Pencipta Kebebasan mengaktifkan pembatasan tersebut dan menyelinap masuk sebelum pintu itu tertutup rapat. Sang Maha Penguasa Kebebasan tampak waspada dan berkata, Sang Maha Penguasa Putri Jahat, Sang Maha Penguasa Jubah Kupu-Kupu kemungkinan besar sudah melarikan diri. Sangat berbahaya bagimu untuk tinggal lebih lama lagi. Sebaiknya kau pergi sesegera mungkin. Aku juga sudah memutuskan untuk meninggalkan Xiao Yazuo. Mendengus. Putri yang jahat itu menghentakkan kakinya karena frustrasi. Bajingan itu, dia benar-benar lolos begitu saja. Dia mengepalkan tinjunya, tampak seperti sedang menggertakkan giginya. Namun kemudian pandangannya tertuju pada Sang Maha Pencipta Kebebasan, matanya menjadi dingin. Karena mereka telah melarikan diri, mari kita selesaikan urusan kita. Kau memanfaatkan luka seriusku untuk mencoba memaksaku tunduk padamu. Orang yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang seperti kamu. Aura yang kuat terpancar dari tubuh Sang Maha Pencipta Kebebasan. Sang Maha Pencipta Kebebasan merasa terkejut sekaligus marah, dan berkata, bagaimana kau bisa begitu mudah membelakangiku? Dia buru-buru mengeluarkan jimat giok yang memperingati 5 tanda kehancuran langit dan manusia, lalu menghancurkannya. Dua serangan dahsyat itu bertabrakan, melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan separuh bagian atas aula. Namun, Putri Jahat tertinggi adalah salah satu dari 5 tanda kehancuran makhluk surgawi yang sejati. Sang makhluk tertinggi yang riang gembira itu jatuh ke dalam 4 tahap kemerosotan surga dan manusia. Hasil dari konfrontasi semacam itu dapat diprediksi. Meskipun gelombang kejutnya sangat kuat, Putri Agung yang jahat itu memukul Putri Agung yang riang dengan telapak tangannya. Engah. Tubuhnya ditampar begitu keras hingga meninggalkan lubang menganga di bagian depan dan belakang, dan samar-samar terlihat jantungnya, dengan sebagian yang hilang, berdetak kencang. Sang Maha Pencipta, berlumuran darah, buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Wahai gadis malang, yang Maha Pencipta, aku dibutakan oleh keserakahan sesaat, mohon kasihanilah aku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, putri penguasa yang jahat itu mencengkeram kepalanya, matanya sedingin es. Tidak ada seorang pun yang bisa menghina saya dan tetap hidup. Namun, tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang salah dan menoleh ke ruangan rahasia Yao Qingyu. Matanya sedikit menyipit, ada yang tidak beres.
Sepertinya sebagian wilayah kita telah diserap oleh sesuatu.